Sebanyak ratusan ribu mitra pengemudi ojek online yang berkinerja baik berpeluang mendapatkan pembiayaan tagihan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan secara gratis. Pembiayaan layanan kesehatan ini difasilitasi oleh PT Goto Gojek Tokopedia melalui program Bakti untuk Negeri yang diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa 27 Januari. Direktur Utama PT Goto Gojek Tokopedia Hans Patuwo mengatakan, program ini merupakan salah satu dari upaya mensejahterakan mitra driver. Untuk driver yang kinerja baik, kami akan tanggung 100% biaya iuran BPJS Kesehatan untuk mitra driver itu sendiri. Dan mitra itu yang poin pertama. Yang kedua, mitra driver itu ada kesempatan juga untuk opt-in, untuk membayar BPJS Kesehatan untuk seluruh keluarganya. Dan jika mitra driver itu opt-in, kami juga akan bantu untuk memotong iuran BPJS khusus untuk keluarganya. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga hadir dalam peluncuran ini berpesan agar para mitra dapat menjaga kesehatan dan melakukan cek kesehatan gratis secara berkala. Teman-teman, sehat itu jauh lebih murah, jauh lebih produktif daripada sakit. Jadi saya senang bisa dapat BPJS Kesehatan. Tapi saya lebih senang lagi kalau BPJS Kesehatannya tidak dipakai ke rumah sakit. Terdapat 4 pilar utama inisiatif Goto Gojek Tokopedia dalam peluncurannya kali ini, yaitu perlindungan sosial, bonus hari raya, bursa kerja dan beasiswa, serta usaha mitra swadaya. Goto merancang program ini sebagai bagian dari penguatan ekosistem kerja para driver Gojek agar lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan di sektor ekonomi digital. Kepolisian Daerah Riau mendata adanya 26 jembatan tak layak guna di 12 kabupaten dan kota yang memerlukan penanganan segera. Dari 26 jembatan tersebut, 17 jembatan diantaranya akan dibangun ulang, sedangkan 9 jembatan lainnya direnovasi. Salah satu jembatan yang menjadi prioritas berada di depan Sekolah Dasar Negeri 18, Desa Banggas Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi jembatan kayu di lokasi ini dinilai sudah tak layak digunakan dan berisiko tinggi terhadap keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Banjir, kami banjirkan Pak, ini kan jam 10 tenggelam. Ya. Jadi kami jam 9 kami sudah pulang. Oh. Sudah kan kami takut buaya ini Pak, misalkan buaya. Kalau air kami tak takutkan buaya ini saya takut. Saya takut sekali. Sekarang sudah timbul Pak di kasus kemarin. Maka anak kami sudah pulang atas instruksi dari Pak Kadis dan Bapak Kepala Sekolah. Besok kita akan mengirimkan satgas darurat pembangunan jembatan ini, jembatan presisi, yaitu sejumlah 250 personil, terdiri dari personil Polda, dari Satuan Brimob, dari Direktorat Polair, Polisi Air, ya. Kemudian juga dari Samapta, dan juga dari tersebar di Polres itu dibantu oleh personil Polres sekitar 40 personil. Namun yang menjadi catatan di sini adalah ini kita bangun bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari perencanaan, pembangunan, sehingga nantinya pun untuk menjaga dan merawatnya kita sama-sama dengan masyarakat. Polda Riau menegaskan program pembangunan dan renovasi ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Sesuai arahan Presiden, pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung dalam waktu 1 bulan. Pemerintah berkomitmen memberikan santunan sebesar 25 juta rupiah kepada setiap ahli waris korban meninggal dunia akibat longsor. Komitmen terhadap korban bencana ini juga termasuk 23 anggota Marinir TNI Angkatan Laut dan 2 anggota Babin Kantipnas. Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Selasa 27 Januari. Menurut Deddy, santunan tersebut diberikan kepada seluruh korban, baik masyarakat sipil maupun aparat.
Sementara itu, 2 anggota Babin Kantipnas yang meninggal dunia pada perjalanan menuju tempat tugas juga dinyatakan sebagai gugur dalam tugas dan berhak menerima santunan yang sama. Bagi mereka yang mengalami musibah kematian diakibatkan karena longsor, baik kematian biasa atau gugur saat latihan, kami sudah berkomitmen memberikan santunan 25 juta per ahli waris. Ya, jadi mereka yang anggota marinir pun nanti ada keluarganya yang ahli warisnya, nanti kita berikan. Pemberian santunan ini menjadi bentuk tanggung jawab dan penghormatan negara atas pengorbanan para korban. Tidak hanya itu, santunan juga diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Lihatlah para siswa berkebutuhan khusus ini yang kini kembali belajar di sekolah pasca bencana yang melanda Aceh. Tidak sedikit pun semangat mereka luntur. Bermain sambil belajar, begitulah kegiatan yang kini dilakukan oleh guru dan siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Pembina, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Di tengah keterbatasan kelas dan kondisi sekolah yang belum terbebas dari lumpur, asa anak-anak disabilitas tidak boleh ikut terkubur. Di kelas, para siswa juga mendapatkan program trauma healing dari guru mereka. Menurut sang kepala sekolah, sementara baru ada 5 kelas yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Anak kita ini memang lebih nyaman kalau mereka itu bergaul di lingkungan sekolah SLB karena memang dunia mereka adalah di sekolah. Kemudian mereka itu ada keterikatan batin dengan gurunya. Maka ketika terjadi interaksi itu kembali bersekolah, semangat mereka itu kita bisa perhatikan mereka kembali bersemangat untuk sekolah. Muslim, salah satu orang tua siswa, merasa sangat bersyukur karena kegiatan belajar mengajar di SLBN Pembina bisa dijalankan lagi meski dengan waktu dan kelas yang masih terbatas. Begitu pula para siswa yang mengaku bahagia dan bersemangat untuk belajar bersama teman-teman di sekolah. Teman-teman disabilitas itu interaksinya hanya di sekolah. Interaksinya di sekolah. Kalau di luar sekolah mereka tidak berinteraksi. Bukan tidak berinteraksi, tetapi mereka akan ada rasa-rasa tidak percaya diri kalau di luar. Jadi sangat diharapkan sekolah ini memang benar-benar membentuk kepribadian mereka, selain juga untuk intelektualnya terbentuk di sini. Saya merasa senang bisa sekolah lagi. Semua semangat. Senang ada teman-teman, ada bu guru, bisa belajar. Semuanya suka. Teman-teman tetap semangat belajar ya walaupun banjir. Kegiatan bersekolah adalah salah satu upaya terbaik dalam mengembalikan psikologis anak dari rasa takut dan trauma akibat bencana. Dengan harapan agar pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik dan maksimal, sehingga anak-anak dan juga guru dapat berkegiatan dengan kondisi yang layak dan lebih baik.